memang kurban dalam bahasa Arab adalah al-udhiyah. Sebetulnya kurban itu diambil daripada kalimat kurbah. Ya, kurbah apa? Mendekatkan diri. Intinya makna kurban itu adalah apa-apa yang disembeli pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Apa-apa yang disembeli pada hari raya dan hari tasyrik dari hewan kurban, nanti akan dijelaskan hewan kurbannya sebagai apa? Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan pendekatan diri kurbah. Maka orang-orang kita menamai daripada kurban itu diambil dari kata pendekatan diri. Hukum melaksanakan kurban sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi siapa? Bagi yang mampu. Oleh karena itu makruh bagi yang mampu jika tidak melaksanakannya. Nah, di sini makna definisi mampu nggak dijelasin, tapi antum mesti thalabatul ilm pasti tahu makna daripada mampu dalam arti mampu dari segi mencukupi kebutuhan hidupnya di hari raya dan hari tasyrik, ya. Kemudian ada kelebihan, dan orang-orang yang wajib untuk diberikan nafkah kalau dia sudah berkeluarga, kalau enggak yang ada kelebihan, dan kelebihannya itu cukup dibelikan daripada hewan kurban. Ya, taruh kita megang duit 5 juta, 2 juta dari hari raya sampai hari tasyrik cukup kan? Ada kelebihannya 3 juta. Habis itu kita nggak megang duit. Ada rencana mau beli PCX, ada yang beli rencana mau beli Alphard, ada yang rencana mau beli ini. Ya. Tapi kita belum beliin, baru rencana. Itu dikatakan makruh kalau dia nggak korban. Dia beli dulu, dia nggak punya udah. Cuman malu deh, kita udah beli handphone kita bagus, mobil kita bagus, nggak korban. Ya. Nah, itu dikatakan makruh bagi yang mampu jika tidak melaksanakannya. Namun ada khilaf tentang hukum melaksanakan kurban, yaitu Imam Abu Hanifah yang mewajibkan daripada kurban. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi yang mampu tentunya. Ya. Kemudian karena ada kecaman dari Rasulullah SAW atas orang yang mampu berkurban tapi tidak melaksanakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaghrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Rasulullah SAW sangat benci kepada orang yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnah lakum. Rasulullah SAW bersabda, telah diperintahkan untuk berkurban dan itu sunnah bagi kalian. Dalil kesunahan daripada kurban. Tentang nggak diwajibkan, ya udah deh sunnah ini kita nggak kerjain juga, ya nggak apa-apa. Tapi dibenci. Rasulullah SAW mengatakan jangan sekali-kali deketin tempat sholat kami. Walaupun tahun kemarin kita udah ngorban. Sebagian orang berperasaan atau dia menyangka bahwa korban itu kayak haji, seumur hidup sekali. Tahun kemarin udah ngorban, kambingnya yang gede lagi, 7 juta, Masya Allah. Tingginya 1,5 meter, Masya, tinggi banget. Ya, katanya apa? Pahala yang kemarin masih ada, belum habis. Dibilang pahala yang kemarin masih ada, belum habis. Tahun sekarang nggak ngorban lagi, tetap disunahkan. Kalau emang nggak ngorban juga, dia mampu, makruh juga hukumnya. Walaupun tahun kemarin dia udah ngorban, sekarang dituntut lagi dia untuk berkorban. Kemudian adapun ganjaran berkurban sangat besar sebagaimana disebutkan dalam hadis, ma'amil ibnu adam yauman nahri min amal ahabbu ilallahi ta'ala min iragatid dam innaha la ta'tiya yaumal qiyamah bi guruniha wa azlafiha. Ya, dikatakan tidak ada amal ibadah Bani Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah. Tuh, mengalirkan darah, menyembelih. Ya, menyembelih yaitu hewan kurban, karena sesungguhnya akan didatangkan hewan tersebut di hari kiamat dengan tanduk dan kukunya, yakni sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun orang-orang pada nggak tahu, ya, kita ngorban, Allah Subhanahu wa taala udah tahu. Bahkan hewan tersebut akan menjadi saksi. Al-udhiyah minal a'mali munjiyatun li sahibiha min syarrid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang dapat menyelamatkannya, yaitu si pengorban, dari keburukan dunia dan keburukan akhirat.
Di dunia dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, di akhirat dijaga. Bahkan di riwayat lain tiap bulunya itu mendapatkan daripada hasanat sebanyak daripada bulu hewan kurban tersebut. Kita mendapatkan daripada ganjaran pahala dan ganjaran daripada dan dihapuskan daripada dosa-dosa kita. Menyembelih hewan kurban dapat dimulai setelah khotib selesai dari khutbah, ya, selesai dari khutbahnya yang kedua, dan berakhir sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Di luar mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Abu Hanifah membatasi daripada batasan penyembelihan hewan kurban cuman sampai tanggal 12 Zulhijjah. Nanti dilihat lagi. Artinya kalau bisa jangan sampai kita motongnya itu tanggal 13 Zulhijjah. Usahakan jangan sampai tanggal 13 Zulhijjah karena ada khilaf tentang kesahan memotong pada waktu itu, katanya waktunya sudah habis. Tapi yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i ya sampai tanggal 13. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sampai tanggal 13. Buat amal diri kita, kata ulama, kalau misalkan ada perbedaan pendapat, khurujun min khilaf, keluar daripada khilaf. Kita keluar daripada khilaf. Kalau misalkan kita menyembelih tanggal 13, ada khilaf ulama yang mengatakan tidak sah. Oleh karena itu jangan sampai kita motongnya sampai tanggal 13. Kan sebagian orang pengennya beli yang murah, ngarepin murah. Belinya kapan? Tanggal 13 saja, hari Sabtu nanti belinya. Ya, pasti tukang kambing udah pada pot-potan udah. Ya, nggak laku udah deh. Nggak laku, masih banyak banget lagi. Yang tadinya harganya 4 juta, 2 juta dijual, Masya Allah. Nungguinnya kita pas dijual 2 juta. Lo pokoknya kalau ngasih gue 2 juta lo teleponnya nih tanggal hari Sabtu. Nungguin yang murah. Dia beli. Ya, dia beli hari Sabtu dia potong langsung sah. Tapi kalau pas dia mau cari tukang potong kagak dapat, maghrib baru datang. Kenapa ente mau teleponannya tadi katanya mau potong? Sini ada potong sekarang. Udah masuk waktu maghrib, maka nggak dapat pahala korban. Perhatikan bagi panitia yang ditugaskan untuk memotong hewan korban. Atau ajarkan kepada si pemotong. Kadang panitia dia cuman bantu-bantu aja, tidak terjun dalam pemotongan, yang pemotongan ahlinya. Ya, kita mau belajar, bagus belajar, nanti kalau memang ada praktek, ya kalau bisa dibimbing di sebelahnya itu ada yang mengajarkan. Jangan ditinggal sendiri. Kalau kita belum praktek jangan dulu. Kan sunnah nih kita motong sendiri. Sunnah kita untuk menyembelih sendiri kalau bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu jangan nekat-nekat. Entar ngelihat darah aja udah gigil, kabur dia, takutan. Wah, berdarah, kabur dia kan. Ditinggal begitu. Dimanggil orang dulu, tahu udah mati. Bangke kuburin udah. Rangkuman sedikit. Ya mungkin nanti bisa dikoreksi kalau memang ada salah, boleh nanti dikasih tahu Habib Muhammad biar hubungin Al-Fakir. Kalau memang ada kesalahan tolong dikoreksi. Ya mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkorban dan menerima segala amal ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang sedikit bisa kita ambil manfaat.